Praktek paranormal adalah hal yang umum dijumpai sejak dulu. Tapi tahukah Anda bahwa bangsa Israel pernah berusaha disantet oleh paranormal papan atas? Apa yang melatar belakangi peristiwa itu? Dan bagaimana akhir ceritanya? Years, pada akhir 40 tahun perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian atau Kanaan, mereka tiba di wilayah Moab. Di wilayah tersebut, bangsa Israel baru saja mengalahkan dua orang raja, yaitu Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja Basan. Kemenangan bangsa Israel ini membuat Balak bin Sipor, raja Moab, menjadi ketakutan. Bilangan 22 ayat 2-3. Oleh karena itu, Balak mengirim utusan menemui seorang paranormal papan atas waktu itu, bernama Bileam. Balak meminta bantuan Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Sebab jika bangsa Israel menjadi lemah oleh kutukan itu, maka Balak akan bisa memukul kalah Israel. Bileam dikenal sebagai paranormal yang hebat. Ia memiliki ilmu tenung dahsyat. Jika ia mengatakan seorang diberkati, maka orang itu mendapat berkat. Sebaliknya, jika ia mengucapkan kutukan, maka kutukan itu akan terjadi pada orang yang menjadi sasarannya. Bilangan 22 ayat 6. Years, kedudukan Balak sebagai raja tidak serta-merta bisa memerintahkan Bileam untuk bersedia mendemonstrasikan kesaktiannya. Bileam sempat menolak utusan Balak yang pertama, karena pada saat itu Tuhan melarang Bileam mengikuti kemauan Balak mengutuki bangsa Israel. Bilangan 22 ayat 12. Tapi Balak kembali mengirimkan utusan kedua. Kali ini, utusan datang dengan tawaran upah yang lebih menggiurkan. Bileam tetap menolak meskipun di satu sisi, ia masih memberi pengharapan pada Balak. Buktinya, Bileam meminta para utusan Balak yang kedua untuk menginap di rumahnya. Sementara Bileam menunggu apa yang menjadi keputusan Tuhan perihal permintaan Balak itu. Keesokan harinya, Tuhan rupanya mengizinkan Bileam pergi menemui Raja Balak di Moab. Tapi Tuhan mengingatkan Bileam untuk melakukan segala sesuatu yang hanya dikehendaki oleh Tuhan. Years, perjalanan Bileam menemui Balak juga tidak mulus. Sebab keledai betina tunggangannya itu selama beberapa kali membuat ulah sepanjang perjalanan. Ternyata, tanpa sepengetahuan Bileam dan utusan Raja Balak, malaikat dengan pedang terhunus di tangan beberapa kali menghalangi langkah keledai itu. Bileam sampai 3 kali memukul keledainya, sebab setiap kali keledai itu melihat malaikat berdiri di hadapannya, maka keledai akan berusaha menghindar. Setelah keledai menerima pukulan ketiga kali, binatang itu berbicara kepada Bileam layaknya manusia. Tuhan membuat binatang itu berbicara kepada tuannya. Keledai itu mengajukan protes atas kekerasan yang dilakukan oleh Bileam. Bilangan 22 ayat 28. Setelah itu, Tuhan menyingkapkan kedua mata Bileam sehingga paranormal itu bisa melihat malaikat Tuhan dengan pedang terhunus berdiri di depannya. Malaikat itu berkata bahwa seandainya keledai itu tidak menghindari pandangan yang ia lakukan, maka nyawa Bileam pasti sudah melayang. Setelah itu, malaikat Tuhan mempersilahkan Bileam melanjutkan perjalanan. Dan ia mengingatkan Bileam untuk hanya menyampaikan sesuai firman Tuhan kepada Balak. Meskipun awalnya Tuhan tidak menghendaki Bileam memenuhi panggilan Balak, tapi kemudian Tuhan membiarkan Bileam pergi menemui Balak. Dalam hal ini, Tuhan memberikan ruang pada Bileam untuk menggunakan kehendak bebasnya sebagai manusia, meskipun Tuhan tetap memegang kendali atas segala tindakan Bileam. Tuhan tidak bisa begitu saja membiarkan siapapun menghancurkan bangsa pilihannya itu. Years, begitu sampai di Moab, Balak membawa Bileam ke puncak bukit Baal. Balak memperlihatkan kepada sang peramal bagian ujung dari barisan pasukan Israel. Dan ia meminta Bileam melepaskan kutuk pada Israel. Tapi ketika Bileam meminta konfirmasi pada Tuhan mengenai apa yang harus ia lakukan, ternyata Tuhan meminta Bileam memberkati Israel. Balak melakukan protes, tetapi Bileam mengingatkan bahwa ia hanya melakukan kehendak Tuhan. Selanjutnya, Balak mengajak Bileam ke tempat lain, yaitu puncak Pisga. Balak mengajak si penenung itu melihat bangsa Israel dari sudut lain itu. Siapa tahu Bileam mau melepaskan kutuk dari tempat itu. Sayang, upaya Balak yang kedua ini pun tak membuahkan hasil.
Tuhan tetap memerintahkan Bileam untuk mengucapkan berkat kepada Israel. Balak jengkel dengan kegagalan kedua ini. Dan Balak sempat berkata bahwa ia tidak keberatan jika Bileam tidak mengutuki Israel. Tetapi sebaliknya, Bileam juga tidak memberkati bangsa pilihan itu. Bilangan 23 ayat 25. Untuk ketiga kalinya, Balak mengajak si paranormal melihat bangsa Israel dari puncak Gunung Peor. Balak mengajak Bileam bisa mengutuki bangsa Israel dari sana. Tapi Balak kembali kecewa, bahkan Balak naik pitam melihat tindakan Bileam tersebut. Bagaimana tidak, Balak 3 kali meminta Bileam mengutuki Israel, tetapi malah 3 kali ia memberkati Israel. Ditambah lagi, Bileam menyampaikan nubuatan yang isinya adalah tentang kehancuran bangsa Moab oleh kekuatan Israel. Bilangan 24 ayat 17. Akhirnya Balak membatalkan rencananya mengutuki Israel. Balak tidak memperoleh keinginannya dan Bileam tidak mendapatkan upah. GCers, mungkin di antara kita masih ada yang mengandalkan praktek-praktek paranormal untuk memuluskan rencana atau tujuan kita. Tapi ketahuilah bahwa berkat sejati datangnya hanya dari Tuhan. Jika ada di antara Anda yang masih terikat dengan hal-hal yang demikian, kami mengajak Anda untuk menghubungi Sahabat 24. Supaya Anda dapat terbebas dari kuasa-kuasa gelap dan beroleh kemerdekaan sejati yang asalnya dari Tuhan. Dan jika Anda merasa diberkati dengan konten fakta Alkitab kali ini, silakan tekan tombol like dan berikan komentar Anda di kolom komen yang ada di bawah. Kami juga mengajak Anda untuk terlibat dalam pelayanan untuk memurnikan generasi di Indonesia bersama dengan CBN Indonesia. Caranya dengan scan QR Code yang tertera di layar dan berikan kode 010 di akhir nominal donasi. Sampai jumpa di Fakta Alkitab berikutnya. God bless you!